ada orang anu dari arah timur. Oh iya, Dari ini. Ugalan. Iya. Ini coba ini. Oh, yang mana? Yang mana? Ini. Coba. Ini. Ini. Oh, Pada ini. saat coba. Coba kita tahan dulu di luar. Warga kita gitu. tahan. Ah, Coba ambil itu. Bawa masker. Bawa ke masker, ingatkan mau disuruh pakai masker. Saya kontrol dari sini dulu. Oke. Itu orangnya itu. Iya. Mohon maaf Pak, mengganggu, kami tanya mau kemana, tujuan kemana Pak? Saya dari luar, ini kan kampung saya Pak. Ini kampungnya bos. Iya saya paham Pak, saya paham, tetapi kami membaca dari layar CCTV di posko Kampung Tangguh, Bapak masuk di sini itu ugal-ugalan. Ini kan kampung saya Pak. Saya mau gelugan juga, ini kampung saya. Iya saya mengerti Pak, tetapi kalau betul bahwa saya belum tahu Bapak, kampungnya Bapak di sini, tetapi ketika masuk di sini itu ada protokol COVID yang harus Bapak penuhi. Bapak tadi masuk di sini itu mengganggu kenyamanan warga. Suara motornya Bapak itu terdengar itu sama warga yang sementara istirahat. Terus yang kedua, dengarkan kami Pak. Mohon maaf. Terus yang kedua, protokol COVID itu Bapak tidak penuhi. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya akan ini Pak bisa mohon maaf kita bongkar lagi nih Pak Iya. ini. Pak saya cek dulu sebenarnya Pak. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tidak bisa Pak. Jangan. Harus cek dulu ini Pak. Ini Saya dengarkan Pak. Kami ingin protokol COVID itu dipenuhi sesuai dengan standar. Ya kalau Bapak merasa bagian dari warga Asembu, tolong bantu kami Pak. Bapak tadi dari awal mengatakan saya warga di sini. Berarti itu. Bapak polisi baru toh, belum kenal bos saya. Begini Pak, ini kan kita lagi suasana COVID Pak. Jangan dulu ngerokok supaya Bapak ini mengerti apa itu bahayanya itu COVID. Sehingga lebih baik kita harus ke kantor dulu Pak. Biar Bapak itu mengerti. Pak, tolong dihargai Pak. Ketika beliau berbicara didengarkan supaya kita tahu apa maksudnya Pak. Ini Bapak merasa warga Asembu, tetapi kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi tujuan. Kami ingatkan Pak. ini kan kampung saya. Saya mengerti kalau memang tunggu. Kalau memang kampungnya Bapak, saya panggil Pak Desa ya. Silakan. Pak Desa monitor. Pak Desa. Monitor. Ada apa? Nah ini Pak, ada warga yang masuk ini ugal-ugalan, kenal suara motornya besar. Terus dia tidak mengindahkan tentang protokol COVID. Dia merasa mengaku warga Asembu Pak. Bisa merapat ke sini dulu Pak Desa? Mohon maaf. Bisa. Oke Pak, ditunggu Pak Desa. Cepat dulu. Kenapa Pak? Ini Pak Desa, dia mengaku warga Asembu, tetapi masuk di sini itu diingatkan tentang protokol COVID, dia tidak indahkan. Suara knalpot motornya ini mengganggu warga di sini Pak. Jadi mungkin Pak Desa bisa ngasih pemahaman Pak. Dari saya dengan Pak Babinsa ini dia tidak mau mendengar. Seperti itu Pak Desa. Iya ini Pak Desa. Ini badannya besar, knalpotnya juga besar, baru ngaku-ngaku warga sini. Nggak pakai masker juga, helm nggak pakai. Gimana ini Pak Desa? Betul ke ini warganya kita? Desa, ini loh Mas Anda kenal, ini loh Mas Andre yang dulu. Ini sekarang sudah jadi bos saya, jadi preman di sini sekarang. Dengan saya toh Pak Desa. Saya kan sudah tinggalkan lama ini kampung saya ini. Makanya saya kembali ini kampung saya. Kenapa saya ditahan? Ini kan daerah kekuasaan saya juga. Udah kalau gitu kita diskusi saja di posko. Mari kita diskusi dulu. Oke, siapa takut? Ayo Bos. Mohon maaf, jadi Pak kami panggil masuk ini karena kalau di pinggir jalan kami ngobrol dengan Bapak sepertinya Bapak kurang paham. Ada Pak Desa betul tidak kalau ini adalah warga Asembu ini Pak Desa? Kalau melihat mukanya ini saya agak familiar, tapi karena sudah lama ini orang ini tidak pernah
kelihatan di kampung sini nih Pak. Ini orang udah lama ini merantau ini. Baru ini saya lihat lagi nih selama saya menjabat sebagai kepala desa baru kelihatan lagi nih. Nah, jadi terkait ini Pak Desa mungkin karena mulai dari pintu gerbang masuk tadi itu yang bersangkutan ini condong tidak mengindahkan aturan yang ada di desa ini. Jadi kita panggil masuk ke sini, kita ingin kasih pemahaman. Kenapa? Mungkin kemarin-kemarin dia tinggalkan, mungkin kalau seperti kita katakan tadi dia tinggalkan keluar, ini harus dia tahu ini sekarang Asembu ini seperti apa. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Pak, ada namanya atau identitasnya Pak? Pak, mohon maaf. Identitasnya, namanya Pak? Keluar bos, KTP-nya bos. Wah, polisi baru ini Apakah bos. KTP saya mau dikasih keluar ini? Nama saya itu Andri. Bos Andre. Dari kecil saya panggil saya itu Andri. Sekarang kalau saya pulang merantau lama di kampungnya orang, saya biasa dipanggil Black. Bos Black namanya. Bos Black. Bos Black, Pak. Ini kan kampung saya. Siapa yang tidak kenal saya di sini? Bapak belum kenal sama Bos Black. Pak Desa masa lupa Pak Desa? Oke, Pak Andri. Pak Andri ya, namanya Pak Andri ya. Bahwa betul Bapak mungkin warga di sini, di Asembu Mulia ini, tetapi Bapak mungkin baru datang lagi kembali ke sini. Ada sedikit penjelasan yang saya mau jelaskan ke Bapak terkait Desa Asembu ini. Bahwa Desa Asembu yang dulu sebelum Bapak tinggalkan kampung di sini itu mungkin ada perbedaan dengan sekarang ini. Asembu Mulia sekarang ini kita ingin mencanangkan terkait Kampung Tangguh. Bapak ini polisi baru kah? Atau anggota baru di sini? Tidak kenal saya? Bapak ini macam-macam sekali. Ini sudah dengan saya semua ini. Tidak ada yang berani dengan saya. Coba tunjukkan siapa yang berani dengan saya sini. Suruh sini. Di sini saya dudukkan Pak Andre di sini selaku warga di sini, di dalam posko ini. Di sini saya mungkin kasih penjelasan bahwa Kampung Tangguh itu diciptakan, kita ingin supaya kedepannya kita melakukan aktivitas itu dengan segala dibatasi. Pak Andre ya? Gimana Pak Andre, sudah paham kan? Jadi saya panjang lebar tadi menjelaskan, harapan saya Pak Andre ini bisa paham tentang ini. Bantu kami, ada Pak Desa di sini, Pak Desa Asembu, ada Pak Babinsa di sini, bantu kami terkait program pemerintah di Desa Asembu Mulia ini. Ya, begitu ya Pak Andre ya, tolong dipahami kami, bukan membatasi. Sekali lagi Pak Andre, bukan membatasi, tetapi ini terkait untuk kepentingan bersama di Desa Asembu Mulia ini. Pak Andre ya, mohon maaf. Jadi begini Pak Andrea, saya selaku kepala desa berterima kasih bahwa sampean telah pulang kembali ke kampung ini. Cuma dengan kondisi wabah COVID ini, kami desa ini lagi mencanangkan menjadi kampung tangguh Pak Andre. Saya harap Pak Andre bisa mengerti dan membantu saya selaku pemerintah desa untuk mensukseskan program ini. Sedangkan ini pihak dari kepolisian, dari TNI membantu kami, apalagi Pak Andre sebagai warga sini yang merasa mencintai kampung ini. Ayolah mengerti dengan kondisi kampung kita, ayo sama-sama kasih pemahaman masyarakat yang lain. Pak Andre ya, mungkin begitu saja Pak Andre. Saya harap dengan kebijakan Pak Andre untuk membantu saya mensukseskan program ini, kasih pemahaman ke masyarakat yang lain. Iya mungkin bos, ada bagusnya begitu bos. Kita ikutin dulu, karena selama ini memang waktu bos pergi sudah beda Kampung Asembu Mulia ketimbang dulu bos. Sekarang udah ada tempat wisata, kita udah masyarakatnya udah beda bos, sama yang dulu bos. Kamu itu anak buah saya, mau bela saya atau bela mereka? Ya bela bos, tapi mereka juga benar bos, itu ada benarnya juga. Benar apanya? Ini kan kampung saya. Iya bos, saya ngikut bos, cuma ini saran saya bos. Masa saya baru di kampung saya mau diatur-atur begini? Gak enak bos sama Pak Desa bos. Lihat Pak Desa ini sudah berusaha keras membangun kampung kita selama ini bos. Kampung kita sekarang jadi bagus itu karena Pak Desa bos. Terserah saya, ini kan kampung saya. Siapa mau larang-larang saya? Oke lah, saya ikuti aturan saja. Saya mau pergi. Tunggu Mas Andre, tunggu. Sini dulu. Ini kasih dulu Pak misalkan Andul. Kasih dua Pak Kanit, kasih dua. Ada anak buahnya juga Bos Andre itu. Itu. Iya, kita kasih. Saya Andri Black bersama anak buah saya
siap menyukseskan Desa Asembu Mulia menuju Kampung Tangguh Nusantara.